Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masura. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di tengah pendidikan modern seperti krisis moral, rendahnya etika peserta didik, serta perubahan sosial dan teknologi yang pesat, pemahaman terhadap hadis-hadis tentang guru menjadi sangat relevan. Hadis tersebut dapat menjadi landasan normatif dan moral bagi guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional, ikhlas, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kajian tentang hadis guru penting dilakukan untuk memperkuat peran guru sebagai pendidik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis, diharapkan guru mampu menciptakan proses pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Adapun hadis tentang guru atau pendidik yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lam yab'asni mu'annita wala muta'annita walakin ba'asni mu'alliman muyassira, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memutusku untuk memaksa orang atau menjerumuskannya, akan tetapi Dia mengutusku sebagai seorang pengajar dan orang memudahkan urusan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur sanad yang kuat dan bersambung, dimulai dari sahabat Jabir bin Abdillah dan diteruskan oleh perawi tiskat seperti Abu Az-Zubair, Zakaria bin Ishaq, dan Raud bin Ubadyah hingga Zuhair bin Harb. Adapun asbabul wurud dari hadis ini berakal dari sebuah peristiwa rumah tangga ketika para istri Rasulullah SAW meminta tambahan nafkah yang tidak mampu beliau penuhi, sehingga menimbulkan suasana tegang di rumah beliau. Kedatangan Abu Bakar dan Umar yang menegur putri-putri mereka memperlihatkan perhatian para sahabat terhadap kondisi Nabi dan pemahaman mereka atas keterbatasan beliau. Dalam situasi ini, Rasulullah SAW memilih langkah edukatif berupa uzlah selama hampir sebulan hingga turunnya Quran surat Al-Ahzab ayat 28-29 yang memberi pilihan kepada para istri. Pada saat menjelaskan ayat tersebut kepada Aisyah, Nabi menegaskan bahwa beliau diutus bukan untuk mempersulit, tetapi sebagai pengajar yang memudahkan. Dengan demikian, hadis ini lahir dari konteks yang menunjukkan bahwa misi kenabian dibangun di atas asas kelembutan pendidikan dan kemudahan yang diterapkan Nabi bahkan dalam menghadapi ketegangan di lingkup keluarganya. Para ulama termasuk Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hadis ini menegaskan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik ideal yang tidak pernah bersikap keras, mempersulit, atau mencari-cari kesalahan manusia. Istilah mu'anid dalam hadis ini dipahami sebagai sikap yang membebani umat dengan hal-hal berat, sementara muta'anid bermakna mencari kesalahan dan menjerumuskan orang lain, dua karakter yang sama sekali tidak dimiliki oleh Rasulullah. Sebaliknya, Nabi menegaskan bahwa beliau diutus sebagai mu'alim atau guru yang mengajarkan agama dengan kelembutan dan memberikan kemudahan dalam urusan dunia maupun akhirat. Kontekstualisasi hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi teladan utama bagi pendidik modern karena beliau mengajarkan ilmu dengan cara yang memudahkan, penuh kasih sayang, dan sesuai kebutuhan umat. Prinsip memudahkan ini menegaskan bahwa guru masa kini perlu memilih metode pembelajaran yang tepat, menguasai serta memperbarui materi, dan bersikap bijak ketika peserta didik mengalami kesulitan. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, motivator, inspirator, mentor, serta pengembang karakter dan kreativitas siswa. Nilai-nilai pedagogis Nabi yang mencakup keteladanan, empati sosial, tawadu, dan rahmah menjadi dasar penting dalam pendidikan abad ke-21 karena menjadikan guru bukan sekedar pengajar tetapi pembimbing moral dan emosional yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan manusiawi. Baiklah, itulah tadi pembahasan singkat dari hadis tarbawi seorang guru ataupun pendidik. Ya, mungkin kalau kurang jelas ataupun
kurang memahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.